Halo anak-anak, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Pak Guru walau lewat dunia maya. Karena masih pandemi, kita tidak boleh tatap muka. Oke ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini sering dipakai dalam kehidupan kita, yaitu diterapkan dalam beberapa alat. Contoh gini, kalau orang tua kalian, tetangga, saudara punya mobil, pasti rodanya ini pernah bocor atau rusak, diganti. Cara menggantinya pasti kalian tahu, ya kan? Diangkat mobilnya, lalu dilepas rodanya, diganti yang bagus atau yang sudah diperbaiki. Gimana cara ngangkat mobilnya? Masa ngundang tetangga 10 orang, kalau 2 orang enggak kuat. Masa ngundang tetangga, kan enggak mungkin, iya kan? Pasti dibantu dengan alat. Nah, alat yang digunakan ini, nih. Nah, ini anak-anak. Ini namanya pompa hidrolik atau dongkrak. Alat ini cara kerjanya kita mengeluarkan gaya yang kecil, nanti menghasilkan gaya yang besar. Gaya yang besar di sini. Beban ada di sini. Oke ya, ini contoh alat yang kita pakai yang menerapkan prinsip hukum Pascal. Nah, yang penting yang perlu kita pahami adalah ada 2 bagian. Luas daerah 1, bagian luas daerah 2. Di dalam sini ada cairannya. Kalau ini diisi oil. Oke. Contoh yang lain, kalau kalian punya mobil terus mau dicuci, kalian datang ke tempat cuci mobil itu, mobil kalian akan didongkrak, dinaikkan supaya mudah membersihkan. Nah, dongkrak atau pompa hidrolik itu juga menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi hari ini kita membahas hukum Pascal, bagaimana persamaan matematiknya. Oke, silahkan dilihat ini. Hukum Pascal yaitu berbunyi, zat cair di ruang tertutup maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini ruang tertutup ini seperti pipa yang terbuka hanya daerah sini dan daerah sini. Kalian perhatikan, daerah kiri disebut daerah 1, daerah kanan daerah 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini, tekanan daerah 1 sama dengan tekanan daerah 2. Saya buat simbol saja, P itu tekanan, daerah 1 sama dengan tekanan daerah 2 dari kata pressure. Oke ya, kita lanjutkan. Terus kita bawa ke sini persamaannya. Saya ulangi lagi, P1 sama dengan P2. Jadi daerah sini itu daerah 1, daerah sini daerah 2. Oke, lanjut sampai sini paham kalian? Oke. Terus kita ambil persamaan dari tekanan. Tekanan adalah gaya perluas. Jadi ini kita uraikan, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu gaya, force ya, A luas. Oke, sekarang kita lihat apa F1. F1 adalah tekanan daerah 1, gaya daerah 1, A1 luas daerah 1. Sedangkan F2
yaitu gaya di daerah 2 sini, lalu A2 adalah luas daerah 2. Gimana menyelesaikan persamaan gini? Kalian kalikan silang. Sehingga menjadi F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Oke. Ini adalah persamaan akhir. Terus misalkan yang dicari adalah ini. Misalkan ini dicari. Maka persamaan menjadi kalian tulis F2 atau gaya daerah 2 sama dengan kalian buat garis bagi. Terus pasangan dari yang dicari, karena yang dicari F2 pasangannya A1, jadikan penyebut atau buat membagi. Nah, yang sini taruh di atas ini. F1 kali A2. Nah, ini seandainya yang dicari F2. Oke ya. Misalkan yang dicari F1-nya. Sekarang misalkan yang dicari F1-nya, maka kalian tulis F1 sama dengan buat garis bagi apa pasangannya F1? A2. A2 taruh di bawah. Maka yang daerah sini, daerah kanan, tapi atas semua. F2 kali A1. Mudah kan? Nah, ini tonton berulang-ulang kalau belum paham ya. Baik, setelah kalian paham persamaan hukum Pascal ini, kita akan belajar mengerjakan soal. Oke ya. Kalau masih belum paham, bisa kalian buka di buku paket kalian materi hukum Pascal halaman 15. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Belum bosan kan? Tidak boleh bosan. Kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan. Ini, perhatikan gambar. Ada gambar pompa hidrolik daerah 1, ini F1, gaya ke bawah, cairan bergerak menghasilkan F2 atau gaya kedua. Si luas 1, luas 2. Luas 1 2 cm. Persegi luas 2 atau A2 6 cm. Gaya daerah 1, jadi ini. F1-nya ini 15. Oh, gerak-gerak ini. A1-nya 2 tadi ya. Ini A2-nya 6. Yang ditanyakan berapa gaya F2? Ini yang ditanyakan. Oke. Sekarang Pak Guru ajari cara menyelesaikan soal ini. Mudah seperti tadi ya. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita kalikan silang. Jangan lupa F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Nah, sudah ketemu persamaannya seperti tadi. Lalu mana yang dicari? Yang dicari F2. Ini yang dicari. Maka tulis saja F2 buat garis bagi. Ini A1 di bawah kan pasangannya. Di sini F1 kali A2. Lalu, oh, tunggu jangan ke bapak nak. Ya, bapak masih buat video. Oke, sebentar. Tadi ada iklan anak saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Tinggal masukkan saja. F1, lihat berapa F1-nya? 15. Masukkan 15. Lalu kali A2. A2 berapa? 6. Nah, terus A1 2. Gini dah 2. Oh, nulis 2 keliru 6. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita hitung 15 kali 6. Ayo berapa? 90 dibagi 2 sama dengan 45 Newton. Nah, jadi anak-anak
F2 adalah 45 Newton. Sudah selesai soal ini. Mudah kan? Tidak sulit. Oke, ini penyelesaian matematik yang normal. Nah, gimana biar cepat mengerjakannya? Oke ya, sebentar lagi Pak Guru jelaskan. Kalau pahami dulu ini. Kalau sudah paham, belum paham ya, ulang lagi videonya, balik back terus gitu. Oke, bentar lagi Pak Guru jelaskan cara mengerjakan yang singkat. Oke. Gini cara mengerjakan yang singkat. Kalau naik mobil, naik tol ini, kalian mesti bisa ini. Caranya gini, lihat perbandingan luasnya. A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6. Kalian cari berapa kali lipatnya. 2 dikali berapa sama dengan 6. Masa nggak bisa? 2 kali berapa sampai 6. Hasilnya pasti 3. Jadi ini yang penting, ingat 3 kali lipatnya, artinya luas daerah 1 dengan 2 ini 3 kali lipatnya. Luas daerah 2 3 kali lipat dari daerah 1. Kalikan 3 sama dengan 6. Maka gimana gayanya? Maka gaya daerah 1 sama dengan kalian kalikan 3 sehingga menjadi gaya daerah 2. Masa Pak? Coba aja ya. Coba gaya daerah 1 15 kalikan 3 sama dengan F2 nya berapa? F2 nya 45. Nah itu cara cepat. Ini pasti cocok, pasti betul kalian menghitungnya. Saya ulangi ya. Cara cepatnya kalian cari angka perkalian dari luas. Contoh, luas daerah 1 2, luas daerah 2 6. Maka dari 2 bisa jadi 6. Dikalikan berapa? Kalikan 3. Oke ya. Maka gaya juga begitu. Gaya daerah 1 atau F1 nanti kalian kalikan 3, maka itulah hasil dari gaya daerah 2. Betul enggak? Sama dengan rumus matematik yang panjang lebar, dengan cara ini sama. Gimana kalian mengerjakan nanti kalau ujian? Terserah kalian. Yang penting bisa dan benar. Oke ya? Oke. Setelah ini Pak Guru akan memberikan latihan soal. Kalian kerjakan di rumah, kalian kerjakan, bisa berdiskusi dengan teman, bisa nanti dikumpulkan minggu depan. Itu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Anak-anak jangan lupa klik subscribe biar channelnya Pak Ahur Guru ini nanti banyak penggemarnya, banyak subscribe-nya. Oke ya. Salam belajar. Anak-anak, ini tugas kalian. Soal yang pertama, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Berat mobilnya 20.000 Newton. Yang ditanyakan gaya untuk mengangkat atau F1. Jangan lupa F1 yang ditanyakan. Lalu soal kedua, nih perhatikan sistem hidrolik pada gambar berikut. Nilai X agar sistem tetap seimbang adalah, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih.